Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit. Oke, pemirsa, kita hari ini akan belajar tentang apa nih? Kita akan belajar tentang bikin heading dan ujung-ujungnya adalah daftar isi ya. Nah, bikin heading. Oke. Bikin daftar isi sih sebenarnya mah ya. Tapi menggunakan style heading dan heading 2 sampai heading 2 lah ya. Nah, pemirsa, ini ada bab 3 suatu skripsi ya, skripsi someone. Nah, gimana caranya biar bisa bikin daftar isi dari sini? Daftar isi sederhana aja. Nah, di sini ada sub-sub heading kan ya pemirsa ya. Nah, ini pemirsa kita harus jadiin ini salah satu bagian dari daftar isi. Misalkan bab 3 daftar isinya itu salah satunya jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian. Caranya gini. Nah, ini si jenis penelitian. Ini kita bikin heading. Enggak kayak gini juga pemirsa ya. Kita undo dulu. Oh sorry, ini trackingnya harus saya matiin sebentar ya. Nah, tracking udah dimatiin. Nah, kemudian ini jenis penelitian ini kan sebenarnya bukan kategori style ya. Jadi dia enggak masukin style nih. Tapi kita masukin sebagai style. Nah, kita masukin sebagai ini. Tapi bukan kayak gini pemirsa ya. Jadi saya pengen si jenis penelitian heading 1 tuh eh, stylenya kayak gini, bold, dan udah gitu ada bulleting dan ada agak menjorok gitu. Oleh karena itu kita klik kanan di sini si heading satunya, udah gitu kita update heading 1 to match selection. Jadi heading 1 tuh jadi menyesuaikan dengan apa yang dipilih gitu. Nah, oke, jadi muncul di sebelah sini pemirsa ya. Udah gitu nanti ini pun kita bikin heading 1 juga, ini kita bikin heading 1 dan kemudian ini kita bikin heading 1. Nah, di sini pemirsa sebenarnya ini kita bisa bikin heading 2 ya. Nah, kalau misalnya kita bikin heading 2, maka kita klik kanan di sini, udah gitu update heading 2 to match selection. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dipilihnya gitu. Nah, kemudian ini pun sama, kita pilih heading 2. Ini pun sama, kita pilih sebagai heading 2. Ini pilih sebagai heading 2. Nah, dah pemirsa. Ini sebagai contoh aja ya. Udah gitu, hasilnya akan seperti apa nih? Hasilnya nanti ini bab 3 kita enggak bikin sebagai heading ya. Nah, hasilnya nanti akan kayak gimana? Hasilnya kita masuk ke dalam reference, udah gitu masuk tabel of content, nguing, dan kita masuk sini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan heading-heading tadi, heading 1 ini kan, kemudian heading 2. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya gimana caranya biar kita bisa apa ya? Kalau misal kita nambahin nih, kita pilih ke sini. Nah, kita tambahin kan, kita pengen nambahin ini sebagai heading heading 1 gitu kan. Nah, artinya daftar isinya pun kan akan nambah dong. Oleh karena itu kita klik kanan di sini update field. Udah gitu bukan diupdate hanya nomor halamannya aja, tapi juga entire table, entire daftar isinya, karena tadi ada nambah bagian setelah prosedur pengembangan D dan ada juga, maka kita update entire table. Tapi yang jadi permasalahan misalkan kita udah ngedit nih si ini, kita sesuaikan Times New Roman dan ini 12 gitu ya, udah cakep kan sebenarnya. Udah gitu kita klik kanan di sini, udah gitu kita pengen update nih daftar isinya, update entire table dan oke. Nah, setelah diupdate, huruf akan balik lagi ke sini pemirsa. Aduh, ini sangat nyampein kan pemirsa ya. Jadi setiap kali kita nambahin nih, kita tambahin ini sebagai heading 2 ya. Kita restart. Nah, kita restart jadi 1. Ingat pemirsa pelajaran yang sebelumnya ya. Di video yang sebelumnya ini kenapa selalu setiap kali masuk restart 1 jadi menjoroknya keterlaluan gitu ya. Nah, itu nanti tengok video sebelumnya. Nah, udah gitu kita pengen update lagi nih. Ini misalkan udah kita update lagi nih. Jadi Times New Roman ini 12.
Udah gitu, karena udah nambahin heading tadi, daftar isinya, maka kita update field, update entire table. Kalau update hanya page number sih nggak ngefek ya pemirsa, tapi kalau misal update field, update entire table itu akan ngefek gitu, jadi tulisannya tuh jadi berubah gitu. Nyapain sekali ini pemirsa, gimana caranya nih? Nah, caranya gini pemirsa ya, caranya biar setiap kali kita ngupdate itu nggak berubah ke semula gitu tulisannya, maka kita setting nih, kita setting ini tulisannya ya, kita setting tulisannya Times New Roman dan ini 12 ya. Nah kemudian kita masuk sini, kita masuk style, masuk tanda panah. Nah masuk tanda panah gini. Nah kita lihat di sini, ini merupakan apa sih ini tuh adalah, nah ini kita blok ya. Nah ternyata ini adalah tabel of content 1. Kita klik kanan di sini, kita klik kanan, udah gitu kita update tok 1, tabel of content 1 to match selection. Cus, dah beres kan? Beres. Tip, mudah-mudahan beres ya. Nah udah gitu, ini apa sih sebenarnya? Kita klik, nah berarti ini tok 2 kan. Nah tok 2 kita update lagi, tok 2 to match selection. Cus, beres. Alright pemirsa, beres. Nah sekarang apa yang terjadi kalau misal kita nambahin lagi pemirsa? Kita tambahin lagi nih, jadi heading 2. Nah apa yang terjadi saat kita kembali update? Harusnya di sini muncul 2 ya. Kita klik kanan, update tabel, update field, update entire table. Apa yang terjadi pemirsa? Cet! Oh ternyata pemirsa tulisannya alhamdulillah tidak berubah. Kenapa bisa tidak berubah? Karena ini udah tok 1 dan stylenya, gayanya udah kayak gini gitu, udah di setting sama kitanya. Dan ini adalah tok 2 dan gayanya juga udah di setting kayak gini. Dah gitu pemirsa ya. Itu adalah tips dan trik tentang pembuatan table of content secara singkat, padat, dan jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berotodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.